Ini adalah hari Minggu Paskah di Palm Beach County, Florida, di mana polisi merespons kecelakaan yang melibatkan beberapa kendaraan yang diduga disebabkan oleh seorang pengemudi mabuk yang kabarnya marah karena dugaan perselingkuhan istrinya. Hai. Dua wanita muda di sana, dua gadis itu, ya tidak masalah. Hai, ada apa? Kalian melihat sesuatu? Iya, jadi aku melihat semuanya terjadi. Kamu sedang bicara tentang siapa? Pria yang tadi itu, dia lebih tinggi, laki-laki. Dia memakai kemeja biru kehijauan. Dia berambut pendek, tapi dia keluar dari mobil di sana untuk melihat kerusakan di bagian depan mobilnya. Putih atau hitam? Putih, Pria kulit putih, ringan dan... memakai kemeja biru kehijauan, seperti biru teal. Dan dia tinggi. Baiklah, supir untuk sinyal 3 adalah pria kulit putih, tinggi, dengan kemeja biru kehijauan. Ya, Dan berapa umurnya? 30-an, 40-an. Para saksi menggambarkan tersangka yang kemudian diidentifikasi sebagai Nathaniel Bremen, berusia 50 tahun, seorang guru di sekolah menengah negeri di daerah tersebut. Jadi Anda melihatnya sedang mengemudi. Iya, saya melihat ya. Saya melihat dia menabrak semuanya karena saya sedang belok kanan di sini. Jadi saya berhenti tepat saat dia lewat dan menabrak semua orang. Dia berhenti, lalu menabrak, lalu dia tancap gas ke arah Kia ini. Para saksi mengatakan pengemudi itu menabrak sebuah Kia putih yang, menurut afidavit penangkapan, dikendarai oleh seorang wanita yang sedang hamil 9 bulan dan memiliki 2 anak lain di dalam mobil bersamanya. Wanita itu dibawa ke rumah sakit untuk evaluasi, sementara anak-anaknya dijemput oleh anggota keluarga. Pengemudi itu kemudian mengatakan kepada polisi bahwa dia percaya kecelakaan itu disengaja setelah melihat Toyota hitam milik tersangka menabrak mobil putih lain sebelum berhenti dan kemudian mempercepat ke arah kendaraannya. Pengemudi mobil putih lain yang terlibat mengatakan kepada polisi bahwa tersangka melakukan putar balik setelah menabrak kendaraannya dan langsung menuju Kia putih yang di dalamnya ada wanita hamil dan anak-anak. Semua orang selamat dari kejadian itu yang kemudian diduga oleh penyelidik mungkin merupakan kasus salah sasaran dengan target sebenarnya adalah istri Nathaniel yang juga mengendarai mobil putih. Astaga. Jadi ya kasih aku 10.70 saja untuk sekarang. Yang ini. Dan kalau kamu cek apakah yang itu yang menjalankannya. Bukan dia. Entah bagaimana, dia menabrak semua orang yang lewat. Oke, jadi dia sedang melintas. Oke, ya, dan dia menabrak 2 mobil yang sedang melintas. Maksudku dia menyenggol bagian depan salah satunya, lalu menabrak yang satunya lagi. Menginjak rem dengan keras. Berhenti. Lalu aku rasa dia panik. Menginjak gas, lalu langsung menabrak Kia ini. Dan jadi ketika aku melihatnya, setelah dia menabrak PM, dia langsung tancap gas. Jadi aku mengikutinya untuk mencatat nomor pelatnya. Dan dia belok kanan, yang arahnya ke rumahku. Lalu dia berhenti dan keluar dari mobil. Itulah kenapa aku bisa memberitahumu kalau dia tinggi. Dan warna baju yang dia pakai. Ada orang lain di dalam kendaraan itu? Aku tidak melihat orang lain. Tidak ada orang lain yang keluar. Dia yang keluar. Sedikit terhuyung-huyung. Ya, dia kelihatan. Sedikit. Dia berjalan seperti menyusuri trotoar. Berbalik kembali ke mobilnya. Masuk ke dalamnya. Wow. Dan kemudian melaju pergi. Hanya, saya rasa 10.70. Kita dapat 10. Karena saya sudah mendengarnya 10 menit yang lalu. Jadi, kamu Kamu punya nomor telepon polisi, kamu punya saksi, dan semuanya. Ya, bisakah kamu mengidentifikasi pengemudinya? Tidak, dia datang dari sini. Dia menabrak mobil pertama di jalur pertama. Lalu dia menabrak mobil di sini, dan kemudian dia melaju menyusuri jalan. Oke, Ya, itu cerita yang kami dapatkan dari seorang saksi juga. mobilnya rusak. Jadi Kami salah satu kami ukurannya menemukan mobilnya. Kami baru saja, kalau ada yang bisa mengidentifikasinya dan melihat siapa yang mengemudi. itu akan terjadi. Saya tidak melihat pengemudinya. Saya hanya melihat mobilnya. Terus sekarang. Oke, terima kasih. Kamu hanya ingin pergi ke rumah sakit. Ya itu, aku rasa mereka tidak bersama mereka dengan dia. Siapa yang bersama dia? Apakah ada orang yang bersama dia? Aku tidak tahu. tidak Kukira tahu. itu jam 4. Dia bahkan tidak ikut dalam panggilan itu. Aku tidak tahu. Aku cuma mencantumkan mobilnya di laporan itu. Oke, lanjutkan. Polisi butuh waktu lama untuk melacak kendaraan tersangka. Ditemukan sudah menabrak di alamat yang terdaftar pada plat nomor itu, dengan jejak kerusakan yang mengarah ke sana. Kemungkinan besar, dia mungkin mengira itu RAV4 milik istrinya dengan mobil itu. Dan itulah yang Ya, menyebabkan mungkin kejadian saja. itu. Tabrakan di sana. Dia mungkin melihat sebuah RAV4 dan memutuskan untuk menabrak mobil itu. Dia seperti sangat marah, dia tidak mau bicara. Apa? Apa yang sedang terjadi di sini? Hei, Dia telah bangkit. dia apa? Dia telah bangkit. Baiklah, Kurasa itulah yang sedang terjadi, kau tahu?
Dia telah bangkit dan dia baru saja membebaskan semua orang. Hei, Bisa. saya punya lebih banyak. Astaga, Oli, kekacauan pun ada terjadi. apa? Dia sudah bangkit, kamu punya. Aku punya 4. Dia Kamu benar-benar- punya 2 pasang. Aku terjatuh. Sudah. Pagi ini luar biasa, tapi kamu yang memulai. Dia bilang dia tidak tahu di mana istrinya. Dia bilang, aku tidak tahu di mana dia. Aku bilang, Bagaimana mobil ini bisa sampai begini? Oh, dia langsung masuk ke rumahnya. Itu rumahnya. Iya. Semua kerusakan itu berasal dari hal-hal lain. Okeechobee dan Wildcat. Benar. Dan dia mengendarainya seperti ini sampai ke sini. Ternyata kerusakan yang sudah ada sebelumnya di bagian belakangnya seperti itu. You memang selalu Oh, punya tidak, masalah. itu. Tidak. Jadi Tuhan saja yang tahu, Bumper depan apalagi itu. yang dia tabrak. Iya mungkin. Tunggu dulu. Tapi ayo kita lakukan. dia mungkin, Kamu mungkin membobol sesuatu Apa yang yang merusak terjadi bagian belakang di mobil di sana? sana. mereka bilang padaku bahwa ada banyak kotak surat yang roboh di sepanjang jalan itu. Tuhan. Ya Tuhan. Baiklah. Biar aku lihat apakah aku bisa. Dengan dunia CDU. Orang ini benar-benar Aku lepas tadi kendali. benar-benar ngamuk. Ya, dia Oke, benar-benar jadi marah. kamu tahu apa yang terjadi di sana? Enggak, aku nggak tahu. Berapa banyak mobil? Aku nggak Iya, tahu. Iya, aku rasa ada 3 mobil. Aku benar-benar baru saja sampai di sini. Aku benar-benar baru saja sampai di sini 5 menit yang lalu. Aku tadi di Eni. Aku keluar dan langsung mikir, Kalian sedang mencari ini? Supaya aku tahu apa yang sedang terjadi. Apa yang sedang terjadi? ini Orang adalah kendaraan tersangka dengan 3 orang di dalamnya. Wildcat dan Okeechobee. Berapa banyak mobil yang dia tabrak di sana? Karena saya melihat banyak mobil di sana. Saya rasa ada 2 atau 3. Oke, Dan mereka bilang, dia melarikan diri ke arah sini. Mereka bilang begitu. Saat dia turun ke arah sini, dia mungkin menabrak sesuatu di sana. Lalu dia mencoba melarikan diri dan kembali ke rumahnya. Dan kemudian dia datang, kurasa, Ke arah sini. Kembali. dan kemudian jadi menabrak ini rumahnya. rumah. Iya, dia sedang berusaha kembali ke rumahnya. Apakah dia terluka atau cuma? Sepertinya begitu, ya. Atau dia juga sangat sakit, itu yang mereka katakan. Oke, Oke, apa kita akan? aku rasa kita masih mencoba mencari tahu apa yang sedang terjadi. Apa? Itu bukan sesuatu yang enak untuk dilihat. Itu istrinya. Aku tidak tahu siapa kamu tadi. Jadi kamu sedang mencoba untuk? Oke. Lalu dia menabrak satu lagi yang terlihat seperti. Waktu aku tidak tahu, memang begitu. Tanyakan padanya kenapa. Apa-apaan ini? Selanjutnya, petugas mendapat kesempatan untuk berbicara dengan istri tersangka. Mungkin kau membuatnya agak sedikit Ya, dia kesal. sudah minum setengah botol selama akhir pekan. Ya, Ya, jadi maksudku aku hanya, dia berisik dan suka membantah. Dan waktu kami pergi, dia memang tidak senang. tidak senang. Maksudku yang kedua, Jadi, kapan terakhir kali Anda berkomunikasi dengannya? maksudku aku sedang bersiap-siap di sini dan kami pergi sudah terlambat, mungkin sekitar jam 2. Jam 2. Iya, jam setengah 2. Dan apa yang terakhir dikatakan? Kalian jelas-jelas bertengkar. Jadi apa yang terakhir dikatakan? Ini sangat... Tidak apa-apa. Jadi aku kesal padanya karena minum-minum. Dan Ya, kamu tahu, dia sudah tidak ikut denganku ke acara keluarga, tapi kami memang tidak terlalu berkomunikasi dengan baik. Jadi aku sedang bersiap-siap untuk Paskah. Kamu tahu, makan malam. Tapi apakah kita akan mengikuti? mobil gitu atau masuk ke... Tidak. Kamu ikuti dengan mobil? Ya, kecuali mereka memintamu. Tapi mungkin kita bisa mengoperasikannya. Baiklah, aku akan mengikuti mobilnya. Tapi ada lagi yang ingin kamu tanyakan. Aku sangat. Dia hanya kesal soal situasinya. Tentang kenyataan bahwa kita berpisah. Dan itu menjadi lebih nyata baginya, kurasa. Apa yang membuatnya kesal? Apakah dia berpikir mungkin kamu bersama orang lain atau aku akan pergi mengambilkan barang itu untukmu? Tentu, pasti. Maaf. Ya, apa dia berpikir kalau kamu mungkin bersama orang lain atau... Iya. Apakah dia mengancam kamu hari ini? Iya, maksudku, aku sudah merekamnya di aplikasi perekam suara di ponselku. Aku punya teman polisi yang bilang, kalau kamu pernah mencoba menyakitiku, katakan. Oke, Maksudmu, lalu apa kamu yang dia merekamnya? Katakan. Sejujurnya, aku harus mendengarkannya lagi. Aku cuma berusaha mengalihkan saja. Kamu tahu, aku cuma berusaha untuk tidak menyerapnya. Tapi seperti hari Kamis misalnya, dia langsung menabrakku. Dan putriku berkata, jadi ini semakin sering terjadi ya? Biarkan dia mendapatkan.
Jelas baginya, jadi itu pilihanku sendiri. Jadi aku tidak begitu yakin ancamannya yang mana. Seperti aku akan memburumu, aku akan menyakitimu. Aku tidak yakin. Sepertinya aku harus mendengarkan videonya, rekaman suara. Ya, tapi kamu tahu, aku akan menyakitimu, kamu tahu. Cuma aku tidak tahu persisnya. Maksudku aku tidak bisa. Aku Tapi harus dia menyukainya. tidak tinggal di sini lagi. Dia memang tinggal di sini. Jadi kalian masih tinggal bersama, tapi terpisah. Ya, jadi dia tinggal di kamar tamu dan aku di kamar utama. Dan Apakah ini hanya pisah atau memang sedang proses perceraian sekarang? jadi sekitar setahun yang lalu, aku bertemu dengan pengacara perceraian dan dia bilang aku harus mulai mendokumentasikan. Kekhawatiranku adalah aku tidak ingin dia mendapatkan hak asuh karena kebiasaannya minum. Aku khawatir kalau dia akan punya. Apa maksudnya kamu tidak boleh mengurus putri kita? Hanya satu. Dan Ini menjadi lebih serius karena temanku yang bekerja di DCF bilang ada sesuatu yang disebut soberling. Jadi itu memberiku sesuatu yang bisa aku tindak lanjuti untuk memastikan bahwa dia tidak mabuk saat mengasuh putri kami. Dan jadi semua itu membuat semuanya mulai tertata. apa yang terjadi hari ini? Seperti yang ditanyakan oleh sersan saya tadi, apakah ada sesuatu yang secara khusus memicunya hari ini? Jadi kami pergi menonton peluncuran Artemis 2 bersama seorang teman saya. Itu dia. Begitulah sekarang. Dia mulai menyadari bahwa kami sedang berpisah, dan saya mencoba untuk melanjutkan hidup. Jadi maksudmu dengan teman, itu berarti seseorang yang sedang kamu dekati. Iya. Oke, dan dia tahu kalau kamu sedang dekat dengan orang lain. Ya, dia menuduhku seperti itu. Aku mengingatkan bahwa aku bukan miliknya. Untuk dikendalikan, kau tahu. Baiklah. Jadi kau bilang seorang temanmu, maaf, aku tidak bermaksud memberi, ikut campur urusanmu. Urusan seperti itu, tapi dia bukan pacar. Atau Iya. seseorang yang pernah menjalin hubungan denganku. Oke, seseorang yang pernah menjalin hubungan denganmu. Baiklah, dan dia tahu kalau kamu pernah menjalin hubungan dengan seseorang. Dia tahu kalau kita adalah dia. Tidak, aku sudah minta Membicarakan maaf. tentangmu. Dia tahu kalau kita sudah berpisah. Dan aku tidak bermaksud untuk menyakiti dia dengan itu. Aku hanya berusaha berpisah dengan aman supaya putriku baik-baik saja. Baik. Tapi jadi aku tidak, kau tahu, aku tidak mengungkit itu di depannya, tapi dia mulai menyadari. Seperti tadi malam kami di rumahnya dan dia menanyakan itu. Dan aku mulai kesal. Dia melibatkan putriku dalam masalah ini. Dan aku bilang, dia bisa bertanya padaku, kau tahu, bukan padamu. Lalu kami pergi. Key Eastern. Baik, tunggu sebentar. Kamu bilang kamu terus menyetir dan melewati kecelakaan lain itu kan? Apa kamu kebetulan mengenal mereka? Aku melambatkan mobil, cukup untuk melihat mobil itu. Mobil. Kok itu terasa familiar? Maksudku, aku hanya melihat untuk memastikan itu bukan miliknya. Tapi sejujurnya, aku nggak melihat lebih jauh dari itu. Aku cuma berusaha tetap tenang selama perjalanan ke sini. Jadi aku nggak memperhatikan. Jadi ambulans membawanya. Dia bilang dia Sedang menelpon. Dia baik-baik saja. Aku tidak tahu itu apa. Apakah dia mengalami luka ringan? Atau Aku tidak tahu. Dia tenang di dalam melihat itu. ambulans. Jadi tentu semuanya hanya hal kecil kalaupun ada. Kami sedang tidak dalam keadaan baik. Tapi jelas, aku tidak ingin mengambil apapun. Menurutmu dia akan mencoba untuk menabrakkan mobilnya ke mobilmu? Maksudku, berdasarkan pesan suara yang kamu ceritakan, dia mencoba menyakitimu. Dan sekarang tiba-tiba, sejujurnya, waktu dia menelponku, aku pikir dia sudah. Kamu pikir apa? Aku pikir dia sudah. Hanya karena maksudku, dia punya masalah minum, dia depresi. Karena aku yakin ada salah satu kendaraan di sana. Itu, aku, lihat itu. Sepertinya begitu. Kelihatannya baik-baik saja. Itu mobilku, Tampaknya kelihatannya terlihat bagaimana? seperti mobil itu tampaknya mirip dengan punyamu. Tapi kita belum tahu saat itu. Jadi mungkin dia pikir itu kamu. Kita pasti sudah keluar. Kita pasti sudah di Wellington. Jadi aku rasa tidak. Dan dia tidak begitu sadar. Seperti dia sudah tidak bisa berpikir jernih. Benar? Seperti saat kami meninggalkannya, dia sudah tidak nyambung sama sekali. Saat kamu meninggalkannya hari ini. Dia sudah minum. Iya. Ya mungkin sudah, entahlah, aku tidak tahu. Tapi dia punya seperti masalah alkohol. Dia punya masalah yang terus-menerus. Itu salah satu alasan kenapa kami berpisah. Aku tidak bisa. Dia seperti anak ketiga, anak kedua, dan dia terus-menerus mabuk, dan aku terus-menerus harus mengurus itu. Dan ini adalah, kamu tahu, seperti contoh apa yang terjadi ketika aku mencoba meninggalkannya. Seperti semua ini, aku tidak percaya. Maksudku, ini jelas sangat buruk. Yang terburuk yang pernah ada. Baiklah, dia adalah seorang tersangka. Istri Nathaniel memberitahu polisi bahwa dia telah banyak minum-minum selama akhir pekan sebelum mengetahui tentang dugaan hubungan istrinya dengan orang lain. Sebuah laporan insiden menunjukkan bahwa tersangka diduga mengatakan kepada petugas bahwa istrinya telah berselingkuh dan dia mengatakan sedang mencari istrinya sebelum akhirnya dibawa ke rumah sakit. Sesampainya di sana, Nathaniel setuju untuk berbicara dengan penyidik ketika dia diduga mengatakan bahwa dia, kutip,
kehilangan kendali setelah putrinya menyebutkan nama orang yang terlibat dalam perselingkuhan tersebut. Ketika ditanya tentang menabrak wanita hamil dan orang lain, Nathaniel tercatat mengatakan bahwa dia tidak tahu apa yang sedang terjadi dan mengira dia hanya menabrak sebuah kotak surat. Selain itu, pria berusia 50 tahun tersebut mengakui telah minum sekitar 6 bir karena emosinya yang sedang memuncak. Selanjutnya, kita melihat lebih dekat mobil Nathaniel sebelum salah satu petugas memeriksa sejauh mana kerusakan di sepanjang jalur kehancuran yang dibuat oleh pengemudi berbahaya tersebut. Oke, ada kerusakan di sisi penumpang, bagian belakang, kerusakan besar di bagian depan. Bumper depan lepas. Dia menabrak dinding, dia menabrak pintu garasi, masuk dengan sudut miring. Oke, kerusakan di seluruh bagian depan Toyota. Camry. Baik, jadi pelaku menabrak kotak Comcast di depan rumah 153. Menurut para tetangga di sini, dan mereka menggambarkan seolah-olah dia melaju dengan kecepatan 100 mil per jam. Di sini, seorang petugas mencatat ada kotak kabel yang rusak di sepanjang jalan, tapi itu bukan semuanya. Menabrak box Comcast. Kamu bisa melihat bekas ban. Hei, apa ada kerusakan di tempat kalian di sini? Tidak ada yang bisa kami lihat. Oke. Tidak ada apa-apa di sini. Baik, terima kasih. Ada bekas ban di pinggir jalan di sini. Dimulai di depan rumah 151. Dia mengendarai mobil di atas rumput tepat di sini. Mengendarai mobil di atas trotoar. Kamu bisa melihat bekas ban. Menyenggol ranting-ranting. Menyenggol box Comcast yang jelas bisa kita lihat di sini, bekas ban. Lalu masuk ke jalan masuk rumah 141. Dia menyeberang jalan. Kamu bisa mengikuti jejak ban itu. Mengemudi di atas rumput di depan rumah nomor 117. Jejak ban yang jelas di atas rumput. Rumah nomor 117. Lalu kemana lagi dia pergi? Sepertinya dia menabrak trotoar itu lalu terus jalan lurus. Apa, kamu lihat ada bekas di sini? Atau mungkin di sini, tepat di sini. Jadi, menabrak trotoar di depan rumah 139. Rumput. Bekas ban dan rumput. Dan akhirnya dia melaju lurus. Dan kemudian masuk ke jalan masuk rumahnya seperti itu. Baiklah. Kalau kamu bisa kirimkan email ke saya dengan informasi apapun yang dia punya atau yang dia lihat, itu akan sangat membantu. Ya. Dia bilang dia di rumah, melaju lalu menabrak garasinya. Itu saja yang dia lihat. Dia tidak melihat apapun di sini. Oke, tapi semua orang mengenalnya karena dia tinggal. Iya di sini. Dia hebat. Wanita yang tinggal di sana bersama suaminya. Ya, saya melambaikan tangan dan mengemudi pelan. Jadi aku tidak tahu. Ya, dia begitu. Aku tidak yakin dia. Mungkin dia mengobati dirinya sendiri. Bagaimana aku bisa tahu pasti? Aku melihat dia masuk ke ambulans. Beberapa hal buruk terjadi. Ya. Sedang terjadi. Selanjutnya, petugas itu mengemudi sedikit lebih jauh untuk meninjau lebih banyak kerusakan. Rambu berhenti sudah roboh. Saya bisa melihat bekas ban kendaraan. Dan sepertinya itu Toyota hitam berdasarkan bagian-bagian kendaraan yang ada di tanah di sini. Bisa terlihat jelas. Tanda Toyota itu bumper depan. Dan kemudian
bagian dari bumper depan juga. Sekarang, petugas menemukan lebih banyak bagian mobil yang berserakan di samping ranggu stop yang jatuh saat dia terus mengikuti jalur yang diduga dilalui Nathaniel. Hey bro, lagi sibuk nggak? Sangat sibuk. Aku kerja di Jalan Nepal. Oke. Tempat sarapan. Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih. Saya Ya, menghargainya. ya, ya. Baiklah, terima kasih. Tentu saja, Sama-sama. terima kasih. Terima kasih, Saya pelatih. menghargainya. Baiklah, bro. Jaga diri Aku ya. sangat berterima Terima kasih. kasih. Jaga diri. Baiklah. Saya mengerti. Ya. Jadi, rambu berhenti sudah roboh. Bagian-bagian kendaraan tertinggal di atas rumput. Bagian-bagian bekas ban. Dia menyeberang jalan. Dia menyeberang jalan dan merusak kotak surat di depan rumah nomor 133. Jalan Stalin. 133 Jalan Stalin. Kamu bisa melihat bekas ban. Kotak suratnya rusak. Dan juga ada bagian dari kendaraan yang tertinggal di tanah. Secara total, Nathaniel diduga merusak 3 kendaraan, termasuk kendaraannya sendiri, sebuah rambu berhenti, sebuah kotak surat, dan sebuah kotak kabel sebelum menabrak rumahnya sendiri, merusak area garasi. Nathaniel ditahan atas tuduhan penyerangan berat dengan senjata mematikan tanpa niat membunuh, dan gagal berhenti, serta tetap di lokasi kecelakaan yang melibatkan cedera. Menurut informasi terakhir, pria berusia 50 tahun itu dibebaskan dengan jaminan $5.000 dan sedang menunggu jadwal sidang berikutnya. Berlangganan sekarang untuk akses lebih mudah ke berita terbaru dari Law and Crime Bodycam.